Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi faddala bani adama bil amali wal amal ala jami'il alam. Wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya Rabbana inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzu bika ya Rabbana min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa aynin la tadma' wa nafsin la tashba' innaka ala kulli syai'in qadir. Ij'alna ya Rabbana min ulama'ikal 'amilin wakhsyurna yaumal qiyamati ma'a sayyidinal mursalin. Amma ba'du. Para pendengar, para penonton sekalian, pada malam ini, malam Rabu, tepatnya tanggal 16 Rabiul Akhir, bertepatan dengan tanggal 1 Desember. Malam ini kita melanjutkan mukaddimah dari kitab ini. Mukaddimah dalam satu kitab itu sangat penting sebelum membaca isi daripada kitab itu, isi daripada buku itu. Jadi kita sebaiknya harus dulu membaca mukaddimahnya. Karena dari mukaddimah itu kita akan mendapatkan gambaran apa isi dari kitab itu, apa isi dari buku itu. Kita mendapatkan gambaran apa maksud, apa tujuan, termasuk di sini dalam mukaddimah kitab ini apa latar belakang sehingga Syekh Az-Zarnuji menulis kitab ini. Apa tujuan beliau menulis kitab ini? Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membaca yajidduna ilal ilmi wala yasiluna au min manafi'ihi wa samaratihi wa hiya al-amalu bih wan nashru. Jadi kata Syekh Az-Zarnuji bahwa beliau sangat prihatin. Banyak dari penuntut ilmu semangat mereka bersungguh-sungguh di dalam menuntut ilmu, tetapi tidak mendapatkan manfaat ilmu. Dia tidak mendapatkan, dia sudah bersungguh-sungguh. Dia sudah serius di dalam menuntut ilmu, tetapi dia tidak mendapatkan manfaat ilmu atau tujuan daripada ilmu itu, buah ilmu itu. Apa yang menyebabkan? Kita juga sudah baca annahum akhta'u tara'ikahu wa taraku syara'itahu. Mereka salah di dalam menempuh jalan, di dalam menuntut ilmu. Caranya salah di waktu dia menuntut ilmu. Wa taraku syara'itahu, dia meninggalkan syarat-syarat di dalam pada masa dia menuntut ilmu. Nah, mengapa mereka para penuntut ilmu itu mengapa mereka tidak bisa mengamalkan
ilmu yang mereka peroleh, dia hanya sekedar tahu saja ilmunya, tetapi dia tidak bisa mengamalkannya, tidak bisa menyebarkannya. Ini adalah karena salah jalan. Akhta'u taraikahu. Salah jalan. Dan mereka meninggalkan syarat-syaratnya. Mereka, para penuntut ilmu itu, mereka hanya pandai berteori, pandai berdebat, pandai bersilat lidah, pandai ceramah, pintar bicara, tetapi jauh dari berkah ilmu itu. Kenapa? Kenapa jauh dari berkah ilmu? Karena salah jalan di dalam menuntut ilmu itu. Sehingga yang kita lihat sekarang itu tidak sesuai lagi dengan apa yang dikatakan dan apa yang dia perbuat. Sudah jauh dari taruh ada, taruh gaul. Ini yang terjadi, ini sudah terjadi pada masa beliau, beberapa abad yang lalu. Apalagi saat sekarang ini lebih parah lagi. Sekarang banyak yang pandai berteori, banyak yang pandai berteori saja, tapi keberkahan daripada ilmu itu tidak ada. Itu adalah sesuatu yang buruk. Makanya ada doa yang selalu dibaca oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa. Ini sering kita dengar. Ternyata ada ilmu yang tidak bermanfaat. Itu adalah ilmu yang tidak bermanfaat. Itu adalah ilmu yang tidak diamalkan. Ketika kita hanya tahu saja dan tidak mengamalkan, maka itu akan membawa pemiliknya mendapatkan hukuman. Ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diangkat ke langit. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, pada malam itu ketika aku diangkat ke langit, dimi'rajkan, aku bertemu dengan orang-orang yang lidahnya itu dipotong dengan gunting api. Dipotong dengan gunting api, gunting yang sangat membara. Sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada Jibril, wahai Jibril, siapakah mereka itu? Kata Jibril, mereka itu adalah ahli ilmu yang tidak mengamalkan ilmunya. Nah, sekarang kita lanjut dari bacaan kita yang lalu. Qala Syekhuna Al-Ustaz Asy-Syarnuji rahimahullah wa nafa'na bi ulumihi fid dharain. Amin. Aradtu, saya ingin, wa ahbabtu, dan saya senang, an ubayyina lahum tariqat ta'allum. Saya ingin dan saya senang untuk menjelaskan kepada mereka, lahum, yaitu para penuntut ilmu. Apa yang ingin dijelaskan? Tariqat ta'allum adalah jalan atau tata cara dalam menuntut ilmu. Jadi ada jalan, ada tata cara di dalam menuntut ilmu. Tidak sembarangan asal menuntut ilmu saja. Ada syarat-syarat tertentu di dalam kita menuntut ilmu. Nah, ini yang wajib kita tahu para penuntut ilmu, agar ilmu kita itu berberkah, agar kita mendapatkan buah daripada ilmu itu.
agar apa yang kita ketahui bisa kita amalkan. Ala ma ra'aitu fil kutubi. Ala ma ra'aitu fil kutubi. Ya. Kata Syekh Imam Az-Zarnuji, menurut apa yang saya lihat. Ala ma ra'aitu, menurut apa yang saya lihat. Maksudnya apa yang pernah beliau baca, apa yang pernah beliau dengar dari guru-gurunya, apa yang pernah beliau pelajari. Fil kutubi, di dalam kitab-kitab. Karena sebenarnya memang banyak kitab-kitab yang ditulis oleh ulama-ulama tentang adab-adab di dalam menuntut ilmu itu. Banyak kitab-kitab. Tetapi di dalam kitab ini Syekh Az-Zarnuji meringkas. Dia mengambil semua yang penting-penting dari berbagai macam kitab tentang adab-adab menuntut ilmu. Beliau juga menulis di sini apa yang beliau dengar, apa yang beliau alami dari guru-guru beliau, dari para ulama. Tentunya guru beliau adalah ulama-ulama. Wasami'tu, ya ini. Dan apa sami'tu, apa yang pernah saya dengar dari guru-guruku, min azatizi, dari guru-guruku, ulil ilmi wal hikami, yang memiliki ilmu dan hikmah. Ya. Tentu guru-gurunya beliau adalah para ulama. Nasihat-nasihat dari gurunya waktu belajar, waktu menuntut ilmu. Jadi saya sudah katakan tadi bahwa sebenarnya kitab ini adalah ringkasan, intisari dari ilmu-ilmu yang beliau pelajari, atau hikmah-hikmah, nasihat-nasihat yang beliau dengar dari ulama-ulama. Jadi ini adalah intisari, ringkasan dari beberapa kitab. Kemudian raja ad-du'a ili min ar-raghibina fihi al-mukhlisina bil fawzi wal khalasi fi yaumiddin. Raja ad-du'a ili min ar-raghibina fihi al-mukhlisina bil fawzi wal khalasi fi yaumiddin. Nah, beliau tidak mengharapkan apa-apa dari penulisan kitab ini. Beliau hanya raja doa, mengharapkan doa. Katanya, saya hanya mengharapkan doa. Minar raghibina, dari orang-orang yang mencintai ilmu. Jadi dari orang-orang yang mencintai ilmu, penuntut ilmu. Al-mukhlisina, orang-orang yang ikhlas. Beliau hanya mengharapkan doa dari kita. Setiap ingin membaca kitab ini, kita berdoa untuk beliau. Bil fauzi, agar mendapatkan kemenangan, wal khalasi. Bil fauzi, agar mendapatkan kemenangan, keuntungan atau kebahagiaan, wal khalasi, dan keselamatan di hari Yaumiddin, di hari agama, atau di hari kemudian. Ya, luar biasa beliau. Ya. Padahal seorang ulama besar, dia ini seorang ulama besar. Dia mengharapkan doa dari kita. Sangat tawadu sekali. Jadi ulama itu adalah alimah wa amilahu 'allamahu.
dia mengetahui, mengamalkan dan mengajarkan. Itu seorang ulama. Ya. Kemudian ba'da mastakhartullah ta'ala fihi, ya, setelah aku beristikharah, ba'da mastakhartullah, setelah aku beristikharah, meminta petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam penulisan kitab ini. Jadi sebelum beliau menulis kitab, dia dulu salat istikharah, meminta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan memang ulama-ulama seperti itu di dalam, sebelum mereka menyusun satu kitab, mengarang satu kitab, beliau minta petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi doanya tadi itu, semoga diberikan kebaikan, semoga diberikan kebahagiaan di dalam menulis kitab ini. Jadi ini adalah kelebihan ulama-ulama dulu. Sebelum menulis kitab, mereka dulu beristikharah. Karena ya, ulama-ulama dahulu itu menulis kitab bukan karena nafsu menulis suatu kitab, tapi benar-benar ikhlas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kemajuan agama Islam, ya, untuk perkembangan agama Islam, untuk kepentingan umat, kepentingan agama Islam, ya, untuk kemuliaan agama Islam, bukan untuk kepentingan diri sendiri. Sekarang kita lihat para penulis-penulis untuk kepentingan diri sendiri, untuk materi supaya terkenal, populer dan sebagainya. Tapi ulama-ulama terdahulu itu betul-betul ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa sammaituhu, dan kitab ini saya beri nama. Dan kitab ini saya beri nama Ta'limal Muta'allimi, Tariqat Ta'allum. Ya. Nah, saya beri nama Ta'limal Muta'allim, pengajaran bagi orang yang belajar, atau bimbingan bagi para penuntut ilmu. Tariqat Ta'allum, jalan atau tata cara belajar. Jadi bisa dikatakan cara belajar untuk belajar, atau untuk menuntut ilmu. Kemudian waja'altuhu fusulan, saya membagi-baginya beberapa pasal. Saya membagi beberapa pasal. Yang pertama, faslun fi mahiyatil ilmi wal fiqhi wa fadlihi. Faslun fi mahiyatil ilmi wal fiqhi wa fadlihi. Ya, jadi ada pasal yang menerangkan hakikat ilmu, hakikat fikih dan keutamaannya. Ini adalah pasal yang pertama. Kita nanti akan mempelajari pasal tentang hakikat ilmu, hakikat fikih dan keutamaannya. Kemudian yang kedua, faslun fin niyati fi halit ta'allum. Ya. Pasal yang kedua adalah niat. Jadi niat dalam mencari ilmu. Ya, jadi harus ada niat. Apa niat kita dalam mencari ilmu nanti dibahas pada pasal ini. Kemudian pasal yang ketiga, faslun fi ikhtiyaril ilmi wal asatizi wasyariki wassabati. Nah, ini juga penting, cara memilih ilmu
mana saja dulu yang harus dipelajari. Kemudian memilih guru, memilih teman, wassabat, dan ketekunan dalam menuntut ilmu. Kemudian pasal yang keempat, jadi ini pasal-pasalnya nanti yang akan dipelajari. Faslun fi ta'zimil ilmi wa ahlihi. Nah, ini pasal tentang bagaimana cara menghormati ilmu, fi ta'zimil ilmi wa ahlihi, dan ahli ilmu, guru atau ulama-ulama. Bagaimana caranya kita menghormati ilmu dan ahlinya ilmu, para ulama-ulama, ada dibahas dalam kitab ini. Kemudian pasal yang selanjutnya, faslun fil jiddi wal muwazabati wal himmah. Pasal tentang kesungguhan, fil jiddi, kesungguhan, wal muwazabah, konsisten, istiqamah, wal himmah, dan ketekunan di dalam mencari ilmu. Kemudian pasal selanjutnya, faslun fi bidayatis sabqi wa qadrihi wa tartibihi. Dalam kitab ini juga ada nanti dibahas bagaimana memulai pelajaran, ukuran-ukurannya dan urutan-urutannya seperti apa. Nanti dibahas pada pasal yang ke-6. Selanjutnya pasal yang ke-7, faslun fit tawakkul. Nah, pasal tentang tawakal. Kemudian selanjutnya faslun fi waqti tahsili. Nah, faslun fi waqti tahsili, pasal yang membicarakan tentang waktu, masa, waktu di dalam menghasilkan ilmu, waktu belajar. Jadi ada waktu-waktu yang baik, ada nanti diterangkan waktu-waktu yang baik untuk mendapatkan ilmu, menghasilkan ilmu. Kemudian selanjutnya, faslun fi syafaqati wan nasihati. Pasal tentang sikap kasih sayang ketika menuntut ilmu dan juga nasihat-nasihat. Kemudian yang ke-10, faslun fil istifadah. Pasal tentang istifadah, mengambil faedah atau tambahan-tambahan ilmu. Kemudian pasal selanjutnya, faslun fil war'i halat ta'allumi. Pasal tentang wara' ketika menuntut ilmu. Wara' artinya kehati-hatian di dalam menuntut ilmu, termasuk makanan-makanan, pandangan-pandangan, ada semua nanti dibahas di dalam pasal ini. Kemudian pasal selanjutnya, karena di sini ada sampai 13 pasal yang dibagi oleh Syekh Zarnuji. Faslun fi ma yurisul hifzah wa fi ma yurisul nisyana. Pasal tentang apa saja yang menguatkan hafalan, apa-apa nanti yang menguatkan hafalan, dan apa-apa yang menyebabkan lupa, apa yang menyebabkan lupa di dalam belajar.
Nah, ini sangat penting sekali karena ada orang di dalam menuntut ilmu itu lama sekali dia menghafal, lama sekali di dalam menghafal satu pelajaran. Ya, ada juga cepat hafal, juga cepat lupa. Dan yang kita inginkan itu cepat hafal dan tidak cepat lupa. Nah, di sini nanti ada metode-metode yang bagaimana agar supaya hafalan itu cepat kita hafal, dan bagaimana agar supaya hafalan itu tetap tinggal, tidak cepat lupa. Nah, ada dibahas di dalam bab ini nanti. Kemudian faslun fima yajlibur rizqa wa fima yamna'u wa ma yazidu fil umri wa ma yanqusu. Satu pasal tentang apa-apa yang mempermudah rezeki. Karena para penuntut ilmu dulu itu, ulama-ulama dulu itu, mereka rata-rata berdagang. Sambil berdagang juga sambil menuntut ilmu. Jadi di sini ada diterangkan apa-apa yang mempermudah rezeki dan apa-apa yang mencegah atau menghalangi rezeki, datangnya rezeki. Wa ma yazidu fil umri, dan apa-apa yang menambah umur, dan apa-apa yang yanqusu, membuat umur kita tidak panjang, ya. Di sini ada nanti. Kemudian ya, wa ma taufiqi illa billahi alaihi tawakkaltu wa ilaihi unibu. Wa ma taufiqi, tidak ada zat yang menolongku illa billahi, kecuali Allah. Tidak ada yang bisa memberikan taufik kepada aku illa billah, kecuali Allah. Alaihi, kepadanya tawakkaltu, saya berserah diri, wa ilaihi unibu, dan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, unibu, saya kembali. Nah, saya kira cukup untuk pertemuan kita kali ini. Pasal selanjutnya adalah faslun, kita memasuki pasal pertama nanti pada pertemuan yang akan datang. Faslun fi mahiyatil ilmi wal fiqhi wa fadlihi. Itu adalah pasal yang menerangkan tentang hakikat ilmu, fikih, dan keutamaannya. Saya kira cukup sekian. Minallahil musta'an wa al-itiklan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita akan menjawab beberapa pertanyaan yang masuk. Silakan.
Allahu a'lam bishawab. Jadi karena tidak ada pertanyaan, kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar ilmu yang kita pelajari, semua ilmu yang kita pelajari mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala, agar kita semoga kita mendapatkan buah-buah dari ilmu itu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma akrimna binuril fahmi wa akhrijna min zulumatil wahmi waftah lana abwaaba rahmatik wansur alaina hikmatak ya arhamar rahimin. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatik. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyina fi kulli lahzatin abadan adada ni'amillahi wa badalih. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil ilmi wa akrimna bit taqwa. Rabbana innana min ladunka rahmatan wa 'allimna min ladunka ilma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.